Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Firakila, NIM 2019-12021 dari kelas pengauditan 1 4A. Dalam kesempatan ini, saya akan menceritakan tentang kasus Enron dan KAP Arthur Andersen. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang beberapa hal kronologi kasus, peranan manajemen perusahaan, peranan auditor, kode etik audit yang dilanggar, solusi ke depannya. Kronologi kasus. Kronologi kasus, pada tahun 2001, terungkap kasus penyalahgunaan etika profesi akuntansi pada kantor akuntan publik atau KAP Arthur Andersen bahwa terhadap hutang perusahaan Enron yang dilaporkan yang menyebabkan nilai investasi dan laba yang ditahan berkurang dalam jumlah yang sama. Oleh sebab itu, Enron mendaftarkan kebangkrutannya di Amerika Serikat pada tanggal 2 Desember 2001 dan di Eropa pada tanggal 30 November 2001. Perusahaan Enron merupakan perusahaan Houston Natural Gas. Sebelum terungkapnya kebangkrutan Enron dan KAP Andersen, mempertahankan Enron sebagai klien perusahaan dengan memanipulasi laporan keuangan serta menghancurkan dokumen atas kebangkrutan Enron. Kronologinya pada 12 Oktober 2001, KAP Andersen menerima perintah dari para pengacara Enron untuk memusnahkan seluruh materi audit kecuali berkas-berkas paling dasar yang mengakibatkan Enron menyatakan bahwa periode pelaporan keuangan tersebut, perusahaan mendapatkan laba bersih sebesar 393 juta. Akan tetapi, pada periode tersebut, perusahaan Enron mengalami kerugian sebesar 644 juta yang disebabkan oleh perusahaan-perusahaan kosong yang didirikan oleh Enron. KAP Arthur Andersen menghadapi berbagai tuntutan di pengadilan diperkirakan tak kurang dari 30 miliar dolar harus disediakan untuk membayarkan kepada para pemegang saham Enron yang merasa dirugikan atas kinerja auditnya yang tidak benar. Terlebih lagi, ratusan mantan karyawan Andersen yang juga marah melayangkan gugatan kepada Andersen. Peranan manajemen perusahaan. Yang pertama, pertumbuhan perusahaan dijadikan prioritas utama dalam menekankan perekrutan dan mempertahankan klien-klien besar. Yang kedua, standar-standar profesi akuntansi dan integritas sebagai contoh dari perusahaan-perusahaan lainnya. Ketiga, pendiri Enron membangun perusahaan dengan hutang dan dalam kegiatan operasional juga berhutang lagi kepada pihak lain. Keempat, mantan direktur utama bersama seorang ahli keuangan memanipulasi laporan keuangan Enron. Dan yang terakhir, kepada pejabat keuangan berhasil memanipulasi untuk membentuk anak perusahaan yang akan dilakukan oleh Enron untuk mendapatkan pinjaman dana dari bank. Peranan auditor. Arthur Andersen mempunyai peran besar dalam kecurangan karena melakukan manipulasi sehingga laporan keuangan Enron melihat wajar. Pada Oktober 2001, Arthur Andersen menerima perintah dari pengacara Enron untuk memusnahkan seluruh bukti audit. Kode etik yang dilanggar.
Pertama, terdapat integritas atau agensi teori. Anderson sebagai KAP telah menciderai kepercayaan dari pihak stockholder atau prinsipal untuk memberikan suatu fairness information mengenai pertanggungjawaban dari pihak agen dalam mengemban amanah dari prinsipal. Kedua, objektivitas atau pihak agen. Dalam hal ini, manajemen Enron telah bertindak secara rasional untuk kepentingan dirinya atau self-interest oriented dengan melupakan norma dan etika bisnis yang sehat. Selanjutnya, lalu apa yang dituai oleh Enron dan KAP Anderson dari sebuah ketidakjujuran, membahayakan integritas auditor dengan melakukan pemalsuan, mendistorsi objektivitas dengan menerbitkan laporan-laporan yang menyesatkan, kebohongan atau dari praktis bisnis yang tidak etis adalah hutang dan sebuah kehancuran yang menyisakan penderitaan bagi banyak pihak di samping proses peradilan dan tuntutan hukum. Pembahasan terakhir dengan solusi untuk kedepannya, Enron dan KAP Anderson. Model kepemimpinan yang memiliki tanggung jawab dan integritas yang tinggi ada dua. 1. Skandal yang menimpa Enron dan membuatnya mengalami kebangkrutan disebabkan oleh buruk para pemimpinnya yang serakah dan tidak memiliki tanggung jawab terhadap perusahaan mereka hanya mementingkan kepentingan pribadinya. Yang kedua, model kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap perusahaannya, memiliki integritas yang tinggi, dan berlaku adil terhadap semua karyawannya. Selanjutnya, melakukan evaluasi kontrol perusahaan secara rutin. Tujuan utamanya yang dilakukan oleh para top manajer Enron adalah mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan permasalahan yang ada sehingga pada suatu ketika permasalahan tersebut menumpuk dan menjadi satu yang sulit dihindari. Dan pelajaran yang kita ambil yaitu dalam menjalankan suatu bisnis, kita perlu melakukan evaluasi kontrol atas kegiatan perusahaan secara rutin, melakukan peninjauan ulang, dan mengevaluasi masalah-masalah yang terjadi sehingga dapat merumuskan solusinya. Dalam hal ini, mentaati peraturan yang berlaku untuk memperoleh keuntungan perusahaan terdapat 3 bagian. Bagian pertama, mencuatnya kasus Enron merupakan skandal penipuan yang sangat berkelas dan hanya melibatkan para tertinggi Enron saja atau disebut white collar crime untuk mendapat keuntungan yang tinggi dengan cara yang licik mensiasati peraturan yang ada. Bagian kedua, pentingnya bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan dalam memperoleh laba dengan mentaati segala peraturan yang ada untuk terhindar dari segala permasalahan. Bagian yang terakhir, tujuan utama ketika sedang membangun perusahaan memang untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya. Namun, keuntungan tersebut sebenarnya masih bisa diperoleh dengan cara yang tepat tanpa membuat skandal yang merugikan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.